Hai guys, kembali lagi bareng gua di Baraya Anime. Di video kali ini gua mau nerusin manhwa berjudul I Became a Tyrant of the Defense Game. Tapi sebelum ke pembahasannya, gua mau ngucapin rasa terima kasih nih buat kalian yang udah support gua lewat Saweria. Semoga sedekah kalian semua dapat diganti 2 kali lipat lebih banyak. Amin. Dan bisa ada yang mau support lagi, link Saweria gua taruh di deskripsi ya. Oke lah, biar gak banyak proses di awal, kita langsung saja gaskan ke videonya. Melanjutkan kisah di part sebelumnya, setelah kepergian Junior, Lucas lantas mendekati Ash dan berbisik sesuatu yang sangat mengganjal dalam hatinya, yaitu Junior sama sekali tidak mirip dengan Jupiter, tetapi nuansa mereka sangatlah mirip. Dari parasnya, Junior dan Jupiter tidak memiliki kemiripan sedikit pun, tapi aura mereka berdua sangat mirip. Lucas sendiri bingung menjelaskannya, entah apa yang membuat aura mereka berdua sangat mirip. Entah dari aroma atau mereka berdua sama-sama mata duitan. Lucas kemudian makin memperdalam pembahasan gibahnya. Hal yang paling menarik dan mungkin terdengar sedikit kasar, Lucas tidak menyangka Jupiter si nenek sableng mempunyai anak. Saat Lucas berkata seperti itu, Ash juga jadi berpikir kok ada pria yang mau menikahi Jupiter. Dilihat dari manapun, Jupiter tidak terlihat sebagai seorang wanita, tapi mereka berharap Jupiter bisa mengobrol bersama cucunya dengan penuh kebahagiaan di sana. Kemudian scene pun beralih memperlihatkan Jupiter tengah termenung dalam keheningan. Ia seperti merasakan kalau akhir hidupnya telah menghampirinya sebagai seorang prajurit, sebagai seorang prajurit bayaran, dan sebagai seorang mage. Selama ini ia terus bekerja untuk mendapatkan nafkah, meskipun dengan cara mengotori tangannya. Jupiter bekerja di segala bidang hanya untuk mendapatkan tambahan uang. Dia diberhentikan secara tidak hormat dari pasukan yang telah ia perkuat selama masa hidupnya. Setelah pensiun dari pasukan khusus, kehidupan Jupiter sangat memprihatinkan. Dia dikeluarkan dari guild yang telah merekrutnya. Dia juga ditelantarkan berkali-kali dan terpaksa hidup sebagai orang buangan. Ia tidak pernah menetap di suatu wilayah selama lebih dari 3 bulan. Tapi di tempat ia tinggal sekarang, Jupiter merasa apa ia akan bisa beristirahat dengan tenang di sana. Sembari membayangkan masa lalunya yang tengah berdiri di depan api yang sedang melahap sebuah rumah. Ia pikir apa ia pantas mendapatkan ketenangan itu. Entah apa yang membuat Jupiter sampai sebegitunya mencari uang. Dan tidak lama kemudian ada seseorang yang mengetuk pintu ruangannya. Ternyata orang yang datang adalah Junior. Junior terlihat sangat gembira bisa bertemu dengan neneknya. Namun berbanding terbalik dengan Jupiter, ia terlihat panik dengan kedatangan Junior. Jupiter mempertanyakan bagaimana caranya ia dapat menemukannya. Junior pun menjawab ia datang ke tempat itu karena Jupiter tidak dapat dihubungi. Junior tidak menyangka kalau neneknya berada di wilayah selatan yang sangat jauh. Entah apa yang terjadi di antara mereka hingga Junior berkata raut wajah Jupiter seperti sedang melihat malaikat penyabut nyawa, yang padahal di hadapannya adalah seorang bidadari yang imut. Jupiter selalu merasakan sensasi ketakutan seolah-olah dia akan dilahap habis oleh cucunya. Tanpa rasa malu sedikit pun dan tanpa ada rasa empati terhadap neneknya yang sedang sakit, si Junior malah minta duit kepada neneknya. Ia pun memberitahu tujuannya datang menemui neneknya karena ingin meminta uang. Jupiter pun memberikan tabungannya kepada Junior. Tapi dasar budak bangkawarah, Junior malah berkata, "Cuman segini, Nek." Jupiter lalu meminta maaf kepada anak durhaka ini karena beberapa hari ini dirinya ngaringkuk di rumah sakit karena terluka saat berperang. Junior kemudian berkata jika di garis depan ini pasti banyak lubang untuk menyelundupkan barang yang bisa menghasilkan uang yang banyak. Karena setahu Junior, neneknya sangat ahli dalam melakukan hal itu. Sejenak Jupiter terdiam lalu menjelaskan untuk tidak meremehkan tempat ini. Mentang-mentang tempatnya sekarang berada di garis depan yang cukup jauh dari ibu kota. Keamanan di kota ini sangatlah ketat. Ada banyak mata yang mengawasinya dan sang pangeran ketiga Ash, dia sangat jauh berbeda dari kebanyakan rumor di ibu kota. Tidak hanya visi misinya yang luar biasa, Jupiter merasa Ash dapat melihat masa depan.
Ya, mendengar itu, Junior cukup terkesima. Karena tidak seperti biasanya, neneknya menilai seseorang komandan sebegitu wibawanya. Jupiter berkata, seperti itu bukan tanpa alasan. Ia menilai As adalah seseorang yang memiliki banyak rahasia yang di luar nalar. Jadi ada baiknya jika dirinya mendapatkan gaji dengan cara yang halal biar barokah dunia akhirat, ketimbang mencoba korupsi lalu dipermalukan di dunia dan disiksa di akhirat. Sebelum Jupiter menyelesaikan ucapannya, Junior berkata, "Ya, sepertinya aku juga harus bekerja di sini." Karena sebelum bertemu dengan Jupiter, Junior terlebih dahulu bertemu dengan sang pangeran, dan sang pangeranlah yang pertama menawarinya pekerjaan. Namun Jupiter langsung merespon seperti ketakutan untuk Junior jangan melakukan hal itu, karena Junior sudah berjanji kepadanya untuk tidak menggunakan kekuatan magicnya. Sambil memamerkan luka bakar di wajahnya, Junior menjawab untuk tidak mengkhawatirkannya dan meminta neneknya untuk beristirahat saja supaya luka-lukanya cepat sembuh. Lalu Junior pun pergi meninggalkan Jupiter sendirian. Walau Jupiter sudah berusaha menghentikannya, tapi Junior mengabaikan permintaan neneknya itu. Setelah Junior keluar ruangan, Jupiter membayangkan kejadian di waktu dulu yang merupakan kesalahannya, dan mungkin saja kejadian ini adalah bentuk dari sebuah karma. Lalu Shin pun berpindah memperlihatkan Lucas dan As yang akan kembali ke Cross Manor. Sembari bersantai di dalam kereta, As memantau kinerja partinya yang sedang menjelajahi dungeon. Mereka menjelajah sudah hampir 8 jam lamanya. Beberapa karakter telah memperlihatkan kenaikan levelnya. Selain kenaikan level, mereka juga mendapatkan beberapa item magic. As merasa senang karena anggota partinya tidak mendapatkan kesulitan sama sekali. Namun ada yang aneh dari beberapa item magic yang telah didapatkan oleh partinya. Melihat itu membuat raut wajah As terlihat muram sekali. Item magic itu bernama Bloodkin Magic Stone, dan monster yang akan menjadi lawannya nanti adalah Bloodkin. Buat kalian yang penasaran Bloodkin itu siapa, dengan kata lain mereka adalah vampir. Lebih tepatnya seorang vampir yang dibarengi dengan pasukan. Biasanya mereka baru muncul nanti di pertengahan chapter, karena mereka merupakan salah satu monster kelas atas. As pun menggerutu jika game ini adalah game gila, entah ini drag event baru atau game ini memang broken. Karena monster kelas atas bisa muncul di stage kelima. Melihat As gelisah membuat Lucas cukup khawatir. Tanpa berkata apapun, As langsung mengajak Lucas ke Cross Manor. Kalau pertahanan selanjutnya mereka harus berhadapan dengan Bloodkin. As merasa ragu tim partinya saat ini bisa menang melawannya. Ia perlu prajurit tambahan, hero yang lebih kuat dan item yang lebih bagus. Kemudian di jalan pulang, As bertemu dengan seseorang yang sangat ia harapkan, yaitu Junior. Ia pun meminta Lucas untuk memberhentikan keretanya. Setelah berhenti, As langsung nodong Junior dengan dua pilihan, antara direkrut secara paksa atau dipekerjakan olehnya secara sukarela. Dengan santai Junior berkata, "Apa aku boleh duduk di sebelahmu yang mulia?" Ya, tentu saja As dengan sukarela mengiyakannya. As bisa merasakannya seraya mereka mendekati Manor di senja hari. Bukan hanya nama tingkat kesulitannya saja, tetapi neraka sungguhan yang akan segera menghampiri garis depan. Shin kemudian berpindah ke Lake Kingdom, di mana terlihat Pit Piper nampak sedang rebahan. Ia terbangun karena memimpikan sosok As. Si Pit Piper sendiri tidak mengingat kapan terakhir kali ia bisa tidur dengan nyenyak. Dan juga ia penasaran sudah berapa lama dia harus bertindak seperti seorang jester atau pelawak atau juga badut. Yang padahal pakaian yang digunakan pun tidak ada lucu-lucunya. Nama Pit Piper itu melekat padanya. Dan kisah di balik nama itu adalah di saat sebuah kota dipenuhi dengan tikus. Penduduk desa merekrut seorang bard untuk membasmi para tikus itu. Sang bard menggunakan serulingnya untuk mengendalikan tikus-tikus, lalu menenggelamkan mereka ke danau. Namun penduduk desa enggak mau rugi, jadi mereka tidak membayar bard sesuai dengan apa yang mereka janjikan sebelumnya. Bard yang marah meniup serulingnya kembali dan membuat anak-anak di desa tersebut tenggelam ke danau. Membayangkan cerita itu membuat Pit Piper tergelitik.
karena cerita rakyat tersebut sangat menarik dan terlalu akurat. Tidak lama kemudian bawahannya mendatanginya untuk memberitahu jika semua komandan di bawah pimpinan Diamond King sedang dikumpulkan karena akan diadakan konferensi. Mendengar itu membuat Pit Viper terkejut dan ia harus menghadirinya. Walau kerajaan Lake Kingdom sudah runtuh dan saat ini penghuninya hanyalah para monster, ia tetap menjadi akamsi di Lake Kingdom. Singkat cerita, Pit Viper pun telah sampai di kediaman Diamond King. Di sana berjejer para monster yang sedang berjaga. Di antara para monster itu, mereka saling berbisik kalau si badut telah datang. Orang bodoh yang tidak kenal dengan namanya rasa malu. Di dalam ruangan telah berkumpul para komandan tertinggi pasukan Diamond King. Namun kedatangannya membuat salah satu komandan marah. Karena manusia sampah seperti si badut bisa-bisanya telat datang di konferensi Diamond King. Dan komandan yang nafsu adalah seorang GGS, ganteng-ganteng tapi serigala. Pit Viper dengan santai menjawab celaan si GGS dengan menyebut kata-kata yang keluar dari monster yang terlahir dari mimpi buruk manusia itu sangat lucu. Ketika pertengkaran itu semakin memanas, Diamond King merelainya. Karena walaupun dia adalah badut, tetap saja menjadi bagian dari Lake Kingdom. Dan ia juga merupakan sang penghina. Meniru dan berkelakar itulah pekerjaannya. Menurut Diamond King, ucapan Jester atau si Pit Viper tidak sepenuhnya salah. Karena semua monster yang ada di sana merupakan perwujudan dari mimpi buruk manusia. Tapi orang yang membiarkan manusia di tempat itu memimpikan kehidupan abadi dan orang yang mengabulkannya adalah sang Diamond King sendiri. Sembari berkata seperti itu, Diamond King membuat Jester menundukkan kepalanya. Sungguh aura yang dikeluarkan Diamond King membuat Jester tidak berdaya. Menurut Diamond King, para manusia di Lake Kingdom adalah bahan bakar untuk pasukan para monster. Mereka menyediakan mimpi buruk bagi para monster di sana. Dan para manusia bagaikan sapi di peternakan. Diamond King pun kembali berkata untuk Jester harus berterima kasih karena ternak sepertinya bisa menghadiri konferensi para komandan besar. Ya, Jester hanya bisa memuji akan kekuatan dan kekuasaan Diamond King. Ia juga tidak merasa malu untuk tunduk kepada Diamond King. Diamond King lalu menghentikan obrolannya itu. Ia menjelaskan tujuannya mengumpulkan semua orang di sini adalah masa Great Flood telah tiba. Oleh karena itu, salah satu komandannya harus memimpin pasukan untuk menyerang dunia manusia. Tapi karena kali ini adalah permulaan, Diamond King menunjuk ras terlemah dari para komandan yang telah berkumpul, yaitu Werewolf. Namun salah satu komandan lain mengajukan diri dengan sukarela untuk memimpin penyerangan kali ini. Orang itu adalah komandan Nightmare Army nomor kelima, No Life King Nosferatu Dracula Celendion. Tapi karena karakter ini mengingatkan gua salah satu hero dan cengcemannya Carmilla, yaitu Cecilion, jadi kita panggil saja Cecilion. Diamond King cukup terkejut karena Cecilion dengan sukarela mengajukan diri, yang padahal dia paling membenci hal itu. Alasan kenapa Cecilion melakukannya karena manusia telah membunuh salah satu rekannya Komandan Orlov, bos monster yang astaklukan pada stage tutorial, dan ia ingin membalaskan dendamnya. Black Spider Queen Orlov, dia adalah komandan Nightmare Army nomor 6, tapi mati konyol hanya dari sebuah meriam biasa. Kematian datang secara tiba-tiba dan tidak mengesankan. Bahkan sang Diamond King pun tidak menyangkanya. Para komandan di sana pun saling bergumam jika para manusia yang dianggap sebagai ternak oleh mereka dapat berbuat sejauh itu. Namun sang raja berkata untuk mereka tetap tenang karena Orlov akan kembali hidup di kesempatan berikutnya. Tapi Diamond King merasa para komandannya tidak akan memahami tentang konsep kebangkitannya nanti. Dirasa keadaan akan sangat menyenangkan. Jadi Diamond King mengizinkan Cecilion untuk memimpin pasukan dan memulai invasi ke dunia manusia dalam waktu 4 minggu menurut waktu permukaan. Dengan senang hati, Cecilion pun menerima tugas itu dan akan menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Setelah selesai dengan membahas invasi ke dunia manusia, Diamond King akan melanjutkan dengan membicarakan tentang persediaan mimpi buruk. Namun, sebelum membahas lebih jauh, ajudannya datang dengan wajah yang ketakutan. Ia berkata orang yang kehilangan namanya telah menyerbu tempat ini sendirian. Diamond King menanggapi dengan santai karena ia sudah menduganya.
Si penjaga pun menyarankan untuk pertemuan hari ini disudahi dan ia akan menutup gerbang kastil. Namun tidak lama kemudian sebuah sabetan pedang membelah tubuh si penjaga, membuat para komandan di sana geram karena makhluk rendahan sepertinya masuk ke ruang tahta Diamond King. Orang yang menyerang itu adalah Nonem. Dengan santai ia menyapa Diamond King. Diamond King pun menanggapi dengan santai juga. Ia tertawa kecil melihat Nonem terus bertempur tanpa henti demi sebuah perang yang tidak bisa ia hentikan. Nonem pun menjawab hal itu adalah tugasnya membersihkan debu yang terus menumpuk, tidak peduli seberapa banyak ia melakukannya. Dan kedatangannya saat ini adalah untuk membersihkan debu yang mengotori Lake Kingdom. Mendengar itu membuat Diamond King tertawa. Sudah berapa lama sejak kau mulai mengayunkan pedangnya itu? 100 tahun kah? 500 tahun? Atau bahkan sudah 1000 tahun? Tanya sang Diamond King. Karena tidak peduli seberapa keras usahanya, kerajaannya tidak akan pernah bisa diselamatkan. Diamond King menganggap Nonem hanya akan terus berkelana di neraka ini selama-lamanya. Dengan tenang Nonem menjawab jika ia sudah melupakan segalanya. Jika bertarung adalah misinya, maka ia akan melakukannya selama-lamanya. Merasa keadaannya sudah kacau, Jester pun pergi dari tempat itu. Mereka berpapasan seperti ada sebuah ikatan yang terputus. Dan benar saja melihat itu Diamond King kembali tertawa karena orang yang telah menyerah dan orang yang masih bertahan. Sambil berjalan pergi, Jester bergumam jika melawan tidak ada artinya. Mimpi buruk ini tidak akan pernah berakhir. Meski situasinya memang sesulit itu, tetapi tetap harus ada orang yang bisa menyalakan obor perjuangan. Nonem berpikir untuk sesaat. Dia memikirkan orang-orang yang telah mati saat hendak menghentikan kegelapan yang menyelimuti kerajaan ini. Dan wajah Party Ace yang muncul sebagai penantang berikutnya. Karena orang yang bisa mengikuti kobaran api itu bisa melanjutkannya dan membawa cahaya bagi kerajaan ini. Nonem pun langsung menyerang para komandan di sana sendirian, sedangkan Jester melenggang pergi dari tempat itu. Pertarungan yang terus diulangi di neraka Lake Kingdom kini terulang kembali. Kemudian scene kembali ke dunia permukaan, lebih tepatnya di Manor Lord Crossroad, di mana party Evalin telah kembali dari tugasnya menjelajahi dungeon Lake Kingdom. Mereka sangat gembira karena berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Tapi Ace menghentikan sejenak euforia tersebut karena ia ingin mengetahui jenis monster apa yang mereka hadapi di sana. Evalin pun berkata kalau di sana ia bertemu dengan monster yang belum pernah ia lihat sebelumnya, yaitu Ghoul. Ya, mengetahui itu, ketakutan Ace benar-benar terjadi. Ghoul merupakan makhluk rendahan yang dikendalikan oleh Bloodkin, dan sudah dipastikan pasukan stag kelima adalah pasukan Bloodkin. Lucas menanyakan sosok Ghoul itu seperti apa. Evalin lalu menjelaskan jika sosok Ghoul itu seperti ini. Wow. Mereka adalah mayat hidup yang bergerak dari kegelapan dan Evalin merasa takut dibuatnya. Namun si Dion berkata jika Evalin tidak terlihat takut karena ia berdiri dengan gagah di depan mereka lalu bertarung layaknya seorang prajurit legendaris. Kalau tidak ada Evalin, mungkin saja Dion dan kawan-kawannya sudah menjadi santapan para Ghoul itu. Ya, tentu saja ungkapan itu membuat Evalin merasa senang. Anggota yang lain pun ikut memberikan yel-yel kepada Evalin yang telah menyelamatkan mereka. Biasanya dalam momen-momen seperti ini Ace akan ikut bersorak bersama mereka. Tapi kali ini energi yang dimilikinya telah habis karena terus memikirkan musuh yang akan menjadi lawannya di stag 5. Para vampir ini adalah salah satu monster langka dan sangat brutal. Dan Ace juga merasakan individu tertinggi dari Bloodkin akan muncul. Sang Lord akan ikut campur dalam invasi kali ini. Namun kali ini Lucas tidak menunjukkan rasa percayanya dengan apa yang dikatakan Ace. Ia menilai kali terakhir seorang vampir muncul adalah ratusan tahun yang lalu. Dan Ghoul yang muncul itu mungkin hanya sisa-sisa dari vampir yang ada. Ditambah hanya kemunculan Ghoul itu tidak dapat memvalidasi jika vampir kasta tertinggi akan muncul. Di sini apa yang dikatakan Lucas memang ada benarnya, tapi Ace yang merupakan seorang player pasti lebih tahu darinya. Ditambah kali ini ada identitas jahat yang ingin menjadikan game ini sangat sulit.
Musuh terkuat akan muncul bukan atas dasar firasat saja, tetapi sudah suatu kepastian. Saat memainkan game ini, Ash sudah melawan vampir Bloodkin terkuat. Semua raid sangatlah sulit dan brutal. Dan skenario terburuknya adalah kemunculan pemimpin Bloodkin, sang Nolef King Caecilion. Sebetulnya agak sedikit konyol memikirkan jika di stage kelima sudah muncul pemimpin Bloodkin. Tetapi melihat histori sebelumnya, Ash sangat yakin hal itu tidak akan menjadi mustahil. Saking stresnya, Ash sampai tertawa sendiri. Ia bertanya-tanya apakah dirinya bisa melewati fase ini. Tapi ia sudah memikirkannya berkali-kali. Ia pasti bisa melakukannya, itulah kenapa Ash ada di sana. Di saat Ash pusing, disitulah Evelyn mulai bertingkah dengan menunjuk ke arah Junior yang entah sedang apa jongkok di pojokan. Evelyn menanyakan seseorang yang ada di sebelah Ash karena ia tidak mengenalnya. Karena saking parusingnya, Ash sampai lupa untuk mengenalkan anggota barunya. Ash pun memperkenalkan Junior, cucu dari Jupiter, sebagai anggota party utama sebagai Magic Attack. Dengan wajah ramah dan penuh senyuman, Junior menyapa para seniornya di sana. Ia memperkenalkan dirinya bernama Junior Jupiter atau sering dipanggil dengan nama panggilan Juju. Merasa ada teman sebayanya, Evelyn langsung histeris dengan mata yang berbunga. Ia pun meminta izin untuk memanggilnya Junior dengan nama Juju Unyu. Setelah mereka selesai berkenalan satu sama lain, Ash langsung meminta tim eksplorasinya untuk pulang dan beristirahat. Sebelum pergi, Evelyn pun mengajak Juju untuk berpesta nanti malam. Ash cukup senang dengan keakraban yang dengan cepat terjalin. Juju pun merasakan hal yang sama. Ia merasakan suasana di sana sangatlah kekeluargaan. Seperti rumor brutal di garis depan hanyalah sebatas rumor saja. Ash pun menjawab, meski mereka di sini terus berperang melawan monster, akan lebih baik kalau suasana di kotanya lebih hidup, agar orang-orang yang tinggal di sana tidak merasa seperti di neraka. Namun sepengalaman Juju ini, perang merubah segalanya. Merenggut senyum dari anak-anak, nyawa, properti, dan mengambil emosi dari mereka yang masih hidup. Ash juga merasakan hal demikian. Perang melawan monster yang terus terjadi pasti membuat semua orang lelah. Orang-orang di garis depan yang biasa tertawa dan berbincang akan mulai merasa depresi dan berhenti berekspresi. Jadi itu adalah tugas dari seorang lord untuk terus membuat rakyatnya bahagia. Kemudian pembahasan mereka beralih tentang perekrutan atau kontrak yang akan dijalin. Ash meminta Juju untuk menjelaskan kekuatan magic apa yang ia miliki. Juju merupakan seorang karakter yang tidak muncul di in-game, membuat data langsung dari kekuatan Juju tidak Ash miliki. Walau Windows dapat memberitahu kekuatannya juga, namun itu hanya sekilas saja. Ia akan mendapatkan informasi lebih akurat kalau mendengar langsung penjelasannya dari Juju. Juju pun langsung menjelaskan beberapa kekuatan yang ia kuasai. Namun sebelum masuk ke ujian praktek, ia memberitahu Ash kalau dirinya dapat menguasai beberapa elemen sihir. Dan dari banyaknya elemen, hanya 3 yang paling ia kuasai, yaitu elemen air, elemen angin, dan elemen petir. Kemudian Juju berkata karena minimnya pengalaman dalam penggunaan elemen-elemen itu, Juju hanya bisa menembakkannya saja. Tapi jika ia terus berlatih, Juju yakin dirinya bisa melakukan lebih dari itu. Mendengar itu, Ash berpikir jika yang dibicarakan Juju merupakan skill ke-1 yang bernama Elemental Burst. Juju tertawa kecil karena skill yang dimilikinya biasa saja. Jadi ia merasa malu untuk menunjukkannya kepada Ash. Tapi menurut Ash, bakat yang dimiliki Juju sangatlah bagus. Skill elementalis itu sangat bagus dan langka. Saking bagusnya Ash sampai ingin bersujud di hadapannya. Setelah itu, Ash mulai membicarakan gaji yang akan ia berikan kepada Juju. Pada dasarnya, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Kiasan ini sangat tepat disandingkan dengan Juju. Karena kerja juga belum, udah minta gaji selama 1 tahun dibayar di muka. Mirip dengan neneknya yang mata duitan. Dengan santai, Ash menjawab kalau finansialnya saat ini sedang rungkat. Apalagi Juju belum menunjukkan kartu Ash-nya. Jadi mana mungkin ia bisa membayar Juju begitu saja. Ash mengetahui kalau Juju mengurangi status ability-nya dan juga menyembunyikan skill-nya. Trait milik Juju itu bernama Foxburrow.
Thread ini memungkinkan si pemilik selalu bisa kabur dengan lubang yang ia buat. Dan agar si pemilik memiliki kartu as, si pemilik menipu semua orang soal skill-skillnya. Dari sudut pandang pemain, thread ini sangatlah membagongkan karena para player tidak dapat mengetahui status asli milik musuh. As menekan Jojo untuk dapat berkata jujur soal skill-skillnya. Dengan begitu, ia bisa bernegosiasi gaji dengan As sesuka hatinya. Mendengar itu membuat Jojo berkeringat segede-gedenya. Karena benar saja apa yang dikatakan neneknya, kalau pangeran ketiga Everblack seperti dapat mengetahui segala sesuatunya.